10 ciri-ciri broker bandar atau scam. Simak videonya sampai selesai. Mari kita bahas satu persatu. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pas Trader Indonesia di sini dan saya Bang Juhri. Oke, terima kasih sudah setia bersama Pas Trader Indonesia dan terima kasih juga supportnya selama ini hingga channel Pas Trader Indonesia terus memberikan video-video, terus memberikan konten-konten yang bermanfaat insya Allah. Nah, di video kali ini teman-teman, seperti video di awal bahwa kita akan membahas tentang 10 ciri-ciri broker yang melakukan scam atau penipuan dan bisa dikatakan broker bandar ya. Informasi ini sangat penting mengingat banyak para trader-trader khususnya pemula itu bingung dalam menentukan atau memilih broker yang baik itu seperti apa. Oke teman-teman sekalian, kita langsung saja ke pembahasannya. 10 ciri-ciri broker scam atau broker bandar. Oke, yang pertama ya, ciri-ciri yang pertama adalah sering terjadinya delay saat kita mengeksekusi harga atau melakukan sebuah order. Hal ini sering terjadi biasanya ya, sering terjadi kalau misalkan sebenarnya delay ini dari broker-broker yang terpercaya pun kadang mengalami gitu. Kadang mengalami apalagi di saat terjadinya volatile yang sangat tinggi seperti adanya news, tetapi tidak selalu gitu ya. Dan broker yang melakukan atau broker bandar atau broker yang melakukan penipuan atau scam, mereka biasanya sering terjadi walaupun tidak ada news atau volatilenya sedang biasa-biasa saja atau tidak tinggi gitu. Ini sering terjadi. Kita order itu kadang telat, entah 1 detik, 2 detik ya. Baru ketika itu baru terjadi, baru order kita tereksekusi. Nah, terus kalau kita pasang pending order ya, biasanya pending order kita yang kita contoh nih, kita pasang harganya 1.5000 misalkan. Di pair euro USD kita pending order di harga 1.5000 misalkan ya, 1.500. Ternyata pada saat eksekusi ya, yang terjadi adalah harganya lebih tinggi ya, atau harganya lebih rendah gitu. Jadi mereka mempermainkan harga di sana. Mereka memiliki satu kebiasaan yang sangat tidak baik dan merugikan trader tentunya. Yang harga yang seharusnya kita ingin dapatkan, tetapi ketika kita ketika order kita aktif, harga tersebut justru malah jauh selisihnya ya. Oke. Ciri yang kedua teman-teman ya, ciri yang kedua adalah sering terjadinya server yang down. Oke. Server down ini broker yang aman pun biasanya akan terjadi gitu ya, akan terjadi apabila volatile memang begitu tinggi gitu. Salah satunya kayak ada news, kadang memang marketnya berhenti ya, stop gitu. Stop itu mungkin ada stop beberapa menit gitu atau beberapa detik. Stop biasanya pengaruhnya ya bisa karena jaringan kita ya, atau bisa juga karena karena dari memang si brokernya gitu ya, penyedia fasilitasnya. Nah, kalau rata-rata broker yang aman itu jarang terjadi walaupun volatile tinggi. Tapi kalau broker yang scam ya, atau broker bandar itu sering terjadi. Mau ada volatile, mau volatilenya tinggi, mau tidak, sering terjadi yang namanya servernya down. Jadi kita harusnya sudah ingin masuk market, ingin
buat order gitu, tetapi market tidak bergerak. Ya, ketika kita melakukan sell gitu, sell instan atau misalkan order instan gitu, ada bunyi gitu kayak zong gitu ya. Nah, itulah yang terjadi, selalu sering terjadi di broker-broker bandar. Oke. Ciri-ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga ini yang sering sekali terjadi kepada para trader. Para trader. Apa itu? SL Hunter. Broker bandar sering melakukan hal ini ya. Mereka akan lebih cepat mengeksekusi stop loss para trader daripada take profit. Ya. Dan hal ini bukan hanya mungkin Anda sebagai seorang trader pemula, saya pribadi sering mendapatkan hal seperti itu ya. Artinya dalam artian broker yang melakukan seperti ini ya, keseringan melakukan seperti ini sangat-sangat merugikan kita sebagai seorang trader ya. Stop loss seharusnya belum kena misalkan begitu, tapi justru langsung tereksekusi. Yang aneh adalah TP kita yang harusnya sudah kena TP, tapi justru tidak tereksekusi. Akhirnya yang tadinya kita harus take profit, justru malah harus minus kembali, bahkan bisa mengakibatkan loss yang terjadi. Nah, hal-hal seperti ini banyak membuat para trader itu sangat-sangat skeptis terhadap broker-broker atau menjadi ragu dengan broker-broker, baik itu di luar mungkin ya ataupun lokal ya. Dan itu sering terjadi. Tentunya kita harus pandai-pandai memilih broker mana yang aman dan yang bisa dipercaya. Yang keempat adalah, ciri-ciri yang keempat teman-teman adalah seringnya terjadi manipulasi harga. Contoh seperti ini. Manipulasi harga yang dimaksud adalah spread ya, dalam hal harga spread dan harga dengan harga yang aslinya gitu. Dan dia kan gini ya, ada harga as dan harga saya lupa namanya, yang disebut sebagai spread ya. Nah, contoh misalkan dia memberikan kita spread 5 gitu, 5 pips atau 5 poin. Di saat kita eksekusi, saat kita langsung order gitu, langsung kita order, instant order, itu minus kita justru jadi 7 gitu ya, atau jadi 10 atau bisa lebih. Nah, ini ya sering terjadi di broker bandar. Justru kalau di broker bandar itu lebih parah, bisa lebih daripada yang dijanjikan gitu. Ya, kalau untuk jadi manipulasi harganya cukup sering terjadi. Oke, sering terjadi. Nah, yang kelima teman-teman adalah pastikan ketika teman-teman memilih sebuah broker, pastikan alamat websitenya itu jelas. Domainnya jelas. Domainnya seperti .com ya. Kalau kita mungkin indonesia.co.id ya. Kenapa? Karena kalau kita secara online, website menjadi hal penting untuk kita perhatikan, terutama dalam domainnya, apakah dia .com atau misalkan gitu ya. Kalau dia sudah di belakangnya .xyz, .org, .biz, ya ada saran agak lebih baiknya untuk tidak membuka akun di situ ya. Ada baiknya untuk mencari yang jelas aja gitu ya. Tapi gimana Bang gitu? Pertanyaannya adalah sekarang broker-broker dari luar khususnya itu sering mengalami take down. Maksudnya take down dalam artian diblokir oleh pemerintahan kita di Indonesia misalkan. Ya. Dan apa yang harus kita lakukan sementara broker itu aman gitu. Nah, teman-teman bisa menghubungi pihak dari broker tersebut untuk meminta alamat website yang terbaru dan berikan alasannya kenapa, karena di Indonesia diblokir atau seperti apa, dan pasti akan diberikan alamat website yang terbaru khusus untuk member mereka yang di Asia misalkan. Seperti yang saya pakai itu adalah JustForex ya. Kalau kita akses justforex.com ya, itu tidak bisa dibuka teman-teman. Kenapa? Karena
diindikasi kalau di Indonesia justforex.com itu masuk kategori investasi bodong gitu. Padahal ini jelas bahwa justforex memiliki izin yang yang jelas di negara mereka gitu ya. Nah, tetapi kita diberikan alamat website dengan .com juga, tentunya domain .com, namanya myjustforex.com, dan itu bisa diakses. Oke, yang selanjutnya adalah nama brokernya, teman-teman. Kalau kita mau membeli satu barang atau membeli satu peralatan misalkan, atau entah handphone, entah alat elektronik yang lainnya, laptop atau apapun itu, pasti kita akan mempertimbangkan namanya. Kenapa? Karena nama mencerminkan kualitas juga gitu ya, mencerminkan trust atau kepercayaan dari produk itu. Ya, contoh kalau broker misalkan, brokernya Forex misalkan, atau ya seperti apa dah ya, namanya tuh nggak jelas lah, ibaratnya meragukan sekali ya. Saya pikir itu tidak, teman-teman sudah jangan mengurungkan, walaupun ya dia akan memberikan berbagai macam fasilitas, bonus dan sebagainya, ada baiknya untuk dipelajari kembali. Saya berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman pemula khususnya ya, trader-trader pemula yang mau mencoba trading dan memilih broker, dan video ini semoga ini bisa menjadi informasi yang berharga buat teman-teman. Oke, yang selanjutnya teman-teman, ciri-ciri yang selanjutnya apa? Ciri-ciri yang selanjutnya adalah alamat broker yang tidak jelas. Nah, kalau di luar itu kan biasanya kayak di Amerika, di Inggris ya, mereka itu alamatnya kadang alamat-alamat memang di tempat-tempat kayak kita kalau di Indonesia ya, kayak Jakarta itu di Jalan Gatot Subroto misalkan, di jalan yang rame lah, jalan tempat-tempat di mana memang tempatnya perkantoran, bukan di tempat-tempat terpencil. Nah, banyak broker-broker bandar atau broker-broker yang scammer, mereka alamatnya nggak jelas ya. Walaupun ada alamatnya, tapi mungkin alamat itu berada di tempat-tempat yang tidak yang jauh dari memang kayak pusat kota gitu ya. Supaya apa? Ketika mereka melakukan penipuan, mereka lebih mudah untuk melarikan diri, atau tidak lebih susah untuk dilacak gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah yang ke-8 nih, ciri-ciri yang ke-8. Apa ciri-ciri yang ke-8? Bonus yang berlebihan. Bonus yang tidak wajar ya. Misalkan bonusnya Anda deposit cukup $5 ya, dan Anda mendapatkan bonus atau kredit atau bonus deposit sebesar $100. Kan nggak masuk akal kan gitu. Maksudnya kita dapat cukup deposit $5, tapi kita dapat $100, jadinya $105. Nah, kalau kita pikir, broker mana sih yang mau ngasih kita cuma $100 gitu kan? Nggak mungkin gitu. Jadi sangat-sangat tidak masuk akal. Nah, kalaupun ada broker yang melakukan itu, misalkan contoh nih, kita deposit misalkan $50 atau misalkan $100, terus kita dapat bonusnya misalkan 30%. Nah, bonus ini pun bukan bonus berupa dana langsung masuk ke balance kita, tidak, tapi dia berbentuk kredit atau berbentuk ketahanan dari margin kita gitu ya. Jadi contoh misalkan kalau $100 bonusnya 30% dari modal, dari deposit, maka kita akan dapat $30 dan berbentuk kredit. Dan itu sangat cukup wajar lah ya, wajar, dan itu bisa menjadi satu ketahanan margin saja. Kalau habis ya habis gitu. Nah, apalagi kalau misalkan bonus-bonus yang sangat fantastis, misalkan Anda trading satu lot akan mendapatkan rebate atau cashback senilai $100 atau senilai $1.000. Nah, itu juga nggak masuk akal. Jadi jangan cepat tergiur dengan satu iming-iming yang diberikan oleh broker ya. Pastikan dulu, pelajari terlebih dulu apa sih maksudnya ya, supaya teman-teman tidak tertipu di situ. Oke, ini sekali lagi video ini khusus untuk teman-teman yang pemula. Tapi buat trader-trader yang sudah cukup berpengalaman,
saya pikir nggak perlu video ini, nggak perlu tonton video ini, karena video ini pasti tidak akan bermanfaat buat Anda. Tapi kalau buat trader pemula, belum mengetahui cara buka akun, belum tahu apa itu trading forex, belum tahu itu broker segala macam, insya Allah video ini akan memberikan informasi yang berharga buat teman-teman semua. Nah, yang kesembilan, izin yang tidak jelas. Oke, maksudnya adalah kalau kita buka usaha tentunya ada izin dari kelurahan, dari kecamatan, terus dari Pemda setempat. Nah, kalau broker itu izinnya dari, kalau Indonesia Bapti. Kalau misalkan dari Asia ada ASIC ya, Association ASIC. Ya, jadi itu ada yang mengatur gitu, ada yang mengatur. Nah, ada mengatur perusahaan-perusahaan pialang ini, ada yang memberikan izin, ada yang mengatur regulasinya. Ya, kalau misalkan broker bandar scam biasanya nggak ada. Ya, dan itu bisa kita lihat di mana? Biasanya kita lihat di website mereka ya. Ada tertera di sana. Kalaupun ada, coba cek kembali benar nggak gitu ya. Oke, yang ke-10 teman-teman, ciri-ciri broker bandar atau broker scam yang ke-10 adalah administrasinya yang ribet. Nah, kalau kita misalkan mau deposit ya, itu perlu waktu, misalkan masuknya 2 hari, 1 hari ya, bahkan mungkin 1 minggu gitu ya. Dengan alasan antri, dengan alasan bahwa sesuai dengan antrian ya. Nah, bagaimana dengan withdraw saat kita menarik keuangan, menarik keuntungan kita? Bisa berbulan-bulan mungkin ya, dengan alasan berbagai macam. Nah, ini juga justru sudah bisa diindikasi bahwa hati-hati ya, hati-hati. Karena Anda menyimpan uang di sana, jadi jangan sampai Anda percayakan kepada broker yang betul-betul tidak memberikan Anda satu keamanan dan kenyamanan. Oke? Biasanya broker-broker yang ini yang aman, terpercaya, deposit 5 menit, 15 menit ya. Dan withdraw paling lama 1 jam. Ya, 1 jam. Kalaupun hari libur mungkin bisa 1 hari gitu ya. Dan kita mau cari aman teman-teman ya, kita mau cari aman, mau cari yang nyaman, dan tentunya kita bisa tenang dalam trading ya. Saya berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kalaupun ada kekurangan dari pembahasan ini, ya mohon dimaafkan. Kalau teman-teman memiliki informasi yang lebih lengkap atau yang lebih jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau ada misalkan perlu ditambahkan dari 10 ciri-ciri ini, silahkan tulis di komentar. Apabila Anda suka video ini, silahkan like ya. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen. Dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda yang ingin trading. Pastikan mereka mendapatkan broker yang aman, terpercaya, agar mereka bisa trading dengan tenang. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Semoga kita berjumpa dengan keadaan sehat walafiat dan tentunya dengan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pas trader, salam profit.